Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Sulamut Taufiq al-alim al-alamah al-Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Asy-Syafi'i rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tabu ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Petarongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rizkine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah syai'un lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin jamaah pengajar rutin Kitab Sulamut Taufiq setiap hari Senin ba'da maghrib 2 mingguan di Masjid Jami Al-Kausar Indro Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online di YouTube mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala
diniyati iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, diniyati ngenteni salat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 52 masih membahas tentang maksiat kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa min ma'asir rajuli lan setengahe saking piro-piro maksiate sikil. Minha diantaranya adalah watabakhturu lan gelelang-geleleng, watabakhturu lan angkuh, fil masyi ing dalem melaku, watakhatta lan melangkai lan ngelangkai, arriqabi pira-pira pundake wong, illa li furjatin kejaba krana ana lobang, wal mururu lan liwat baina yadayil musolli antarane ngarepe wong kang salat, idza kamulat tatkalane sampurna apa surutusut roti pira-pira syarate aling-aling utawa sutra. Niki membahas tentang dua hal nggih, yaitu pertama watabakhturu fil masyi. Tabakhturu fil masyi itu berjalan dengan sombong, berjalan dengan angkuh, itu termasuk maksiat. Kemudian watakhattir riqabi, dan melangkai pundak-pundaknya orang lain. Misalnya katah tiang lungguh sampai langkai niku ndak boleh, itu maksiat. Kecuali ngeten nggih, kecuali ketika ada salat yang bolong boleh diisi, walaupun di depan orang salat boleh karena ada hajat. Yang kedua, boleh lewat depan orang salat ya dengan syarat-syarat sutroh terpenuhi. Sutroh terpenuhi. Makanya kalau praktekkan ya, bagaimana keluar sah ketika tidak berdosa dan juga sesuai dengan fikih melewati orang sholat ketika berjamaah. Makanya soft niku itu jaraknya idealnya Pak niku tidak hanya untuk orang sholat saja, juga jagani kepada orang yang lewat di depan orang sholat. Karena dalam mazhab Syafi'i soft niku jaraknya 3 hasta, sahasta niku 45 cm, berarti seharusnya jarak soft itu 130 cm. Itu kalau sesuai fikih, sebab jaga ini orang lewat di depan orang sholat. Nanti kita jelaskan. Para hadirin rahimakumullah, di situ ada at-tabakhturu fil masyi. Wong sing melaku dengan sikap sombong, wong sing melaku dengan angkuh. Jadi wong lek melaku Pak niku gaya siji, mundak jabatan, tambah sugih, tambah pinter misale, itu jalannya beda. Lagaknya itu sombong, angkuh, berjalan. Contoh kata guru saya ngaten, contoh wong berjalan dengan tabakhtur, dengan sombong, dengan angkuh adalah ketika dia bertemu dengan temannya kemudian seolah-olah tidak mau menyapa atau dilewati saja. Itu juga sikap tabakhtur, menghindar. Padahal coro gak dihindari saged, wong jenenge papasan. Berhubung karena benci
berhubung karena nggak seneng, maka dia bersifat tabakhtur, sombong angkuh ketika dalam perjalanan atau ketemu orang. Niki tabakhtur, Pak. Makanya saalim-alime wong, sak pinter-pintere wong, lek itu mempunyai sifat tabakhtur, melakune sombong, gak gelem nyopowan wong, gak gelem disapa wong, gak gelem ngucap salam, gak gelem jawab salam, pura-pura gak ngerti, ngeliwati wong sing dikenal misalnya, maka itu sifatnya tabakhtur, orang yang sombong, orang yang angkuh di dalam berjalan. Ya, hati-hati. Percuma kita tinggi ilmunya, percuma kita banyak ibadahnya, percuma kita banyak zikirnya, ya, tetapi kalau kita di dalam bertemu orang lain bersifat tabakhtur, sombong, angkuh, nggak nyopowan dan sebagainya, maka itu sama dengan dia menunjukkan kualitas kemanusiaannya. Loh, nanti saya jelaskan kenapa kita perlu membalas penghormatan orang lain. Sebab niki terkait dengan neraka, terkait dengan surga, terkait dengan pahala, terkait dengan iman. Persoalan kita diberi dan memberi penghormatan terhadap orang lain. Ya. Jadi hindari kita bersifat tabakhtur, berjalan sombong. Lek ana wong sing gak sesenengi niku jalane nyes-nyesih lho, nyes-nyesih. Biasa mawon. Kalau kita mendahulukan hati dan kemanusiaan, ukhuwah Islamiyah, mbok iku wong sing gak disenengi, mbok iku wong sing dibenci, mbok iku wong sing benceni, ketika ketemu ucapkan salam, ketika ketemu jangan menghindar, ketika ketemu ayo menyapa. Ini bagian dari napa? Akhlakul karimah. Ya, jangan pilih-pilih, saestu. Ya, niki perbuatan yang min ma'asyir rijali, perbuatan yang maksiat di dalam kitab Sulamut Taufik. Akhirnya jalannya agak sombong, ngelakune seje, cek dianggap wibawa, cek dianggap terhormat, akhirnya berlagak sok penting, akhirnya merasa hebat, merasa terhormat, merasa tersanjung ketika disapa tapi tidak mau menyapa, ketika terlihat wibawa. Hati-hati. Biasanya dalam kitab syarah kitab niki dijelaskan, orang-orang yang bersifat tabakhtur seperti itu biasanya tidak sopan, lesannya kasar terhadap orang lain. Sing ngomong kitab, Pak, ulama rumiyin. Dadi ana wong bersifat tabakhtur, melakune sombong, omongane sombong, pasti enggak sopan, pasti lesannya kasar, atau tiap ketemu menyakitkan. Omongan ini, ya Allah, ayo ngaji, ojo ngaji. Ayo ngaji, ojo menuruti nafsu. Ya. Kemudian senengane lungguh nang ngarep ae. Ketika ada keramaian, ada kumpulan banyak orang, ya, agar dianggap wibawa, agar dianggap tokoh, agar dianggap terhormat. Jangan, ya, kecuali sembahkan monggo ten ngajeng, monggo ten ngajeng, monggo di depan dan sebagainya. Atau melewati banyak orang tanpa sikap permisif. Artinya banyak orang melaku mawon tanpa nyuwun sewu, tanpa permisi, mohon maaf. Ini biasanya begitu wong tabakhtur. Kemudian tanda-tanda lain wong tabakhtur, Pak, itu pilih-pilih kumpulan, pilih-pilih
pilih-pilih konco, pilih-pilih majelis sing golek selevel dengan dia. Jangan cari pilih-pilih orang di atas dia. Dia cari yang di bawah dia atau selevel dengan dia. Pilih-pilih. Walaupun orang yang dikumpuli itu gak bener, tukang hasud, tukang benci dan sebagainya, yang penting milih-milih. Ini juga ciri-ciri dari sikap tabakhtur. Nah, dan lain-lain, Pak. Ini fenomena ini ada atau tidak, jenengan yang bisa melihat fenomena sosial seperti ini. Jangan lupa orang yang bersifat tabakhtur itu maksiat, berdosa. Setiap hari kita tabakhtur terus sombong angkuh, minta dihargai, dihormati, melakoni gak sopan. Itu maksiat, itu berdosa. Min ma'asir rijli, bagian dari maksiatnya kaki. Nah, sehingga sikap-sikap demikian itu berpotensi menciptakan keangkuhan, menciptakan kesombongan. Karena apa? Biasanya nyon sewu, sikap-sikap ini itu terjangkiti kepada orang-orang yang punya afdholiyah, yang punya kelebihan. Rumangsa duwe jabatan, rumangsa sugih, rumangsa duwe ilmu, rumangsa pinter, rumangsa nasabe mulya. Ini berpotensi besar menyebabkan kesombongan pada diri orang tersebut. Orang-orang biasa tidak masalah. Yang bahaya itu sombongnya orang pinter. Yang bahaya itu sombongnya pejabat. Yang bahaya itu sombongnya rumangsa pinter. Ini bahaya. Sebab nanti ketika dia bernafsu, tidak punya ilmu dan memberikan tausiah ke masyarakat, isinya kebencian. Yang kedua, isinya awake dhewe terus. Yang ketiga, selalu meremehkan orang lain. Ini tanda-tanda orang-orang mengedepankan nafsu kebencian daripada keilmuan. Niki para hadirin rahimakumullah, akhirnya ucapannya, perbuatannya, kemudian pikirannya, gestur tubuhnya itu berlagak ngapa? Tabakhtur, berlagak angkuh, berlagak sombong dan sebagainya. Padahal kalau kita punya kelebihan apapun tidak boleh disombongkan. Bahkan seharusnya kata Imam Ghazali, wong sing duwe kelebihan kudu ditasarufkan kelebihan itu kepada perjuangan Islam, kepada jihad fisabilillah, bukan kepada dirinya sendiri. Itu adalah amanah dan merupakan penerus dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, Gusti Allah sampun dawuh dan memperingatkan kita semua dan surat Luqman ayat 19. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia dengan angkuh. Jadi gak gelem kumpul iki ae. Gak gelem kumpul iki ae. Biasanya yang dikumpuli dengan orang angkuh itu orang-orang di bawahnya, orang-orang yang bisa dipengaruhinya, orang-orang gak punya ilmu, orang-orang awam. Tetapi kadangkala yang merasa demikian tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang merasa di atas dia. Ini fenomena keadaban di masyarakat. Maka tidak usah kita kemudian akhlak sing apik, tapi tiap hari tabakhtur, bendino tabakhtur. Ini perlu di muhasabah. Kula wis kula mawon lah, kula yang tabakhtur,
harus sering muhasabah, sering introspeksi diri. Wala tamsi fil ardi maroha, dan janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan angkuh, dengan sombong. Ini larangan Gusti Allah, niki peringatan Gusti Allah. Jadi kita tidak boleh memalingkan wajah kita dari orang lain dengan angkuh, merasa pinter, dan jangan pula kita berjalan di atas bumi dengan sombong. Ini adalah perintah, ayat dari ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Kita harus apa adanya. Tidak boleh mengada-ada. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Lek salah yuk suporo, ayo didandani, mumpung dorong mati. Sebab lek mati gak iso didandani, kasep. Mendingan ketok salah tapi tobat tambah apik daripada nutup kesalahan, nutup rahasia, kemudian dibawa sampai meninggal dunia. Allah mengatakan jangan sombong, ya. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah dawuh wa qasid fi masyika, dan sederhanakanlah cara berjalanmu. Wa qasid fi masyika, dan sederhanakan cara berjalanmu. Ojo digawe-gawe, biasa-biasa mawon, nggih. Dan juga Allah dawuh wa qawud min sautika, dan lembutkan, lunakkan suaramu. Tidak usah mengotot-ngototkan diri ketika menutupi kesalahan. Ini keterbukaan itu juga pahala, Pak. Kalau salah misalnya sanjang tentiang, mohon maaf saya salah, kemudian ditambah tobat dumateng Gusti Allah, empun lengkap niku. Ngakoni salah di sepuluh padha menungsane istighfar Gusti Allah, sepuluh Gusti Allah, biar pure murni punan, gampang. Tetapi itu berat dilakukan bagi orang-orang yang tahbakhtur, yang tiap hari sombong dan angkuh. Para hadirin rahimakumullah, para ulama menjelaskan salah satu keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sing wafat tahun 687 Masehi di Taif, termasuk keterangan Imam Sa'id bin Jubair, Imam Ad-Duha, Imam Al-Auza'i, Imam Ibnu Zaid niku menyatakan salah satu fenomena yang sering terjadi di masyarakat waktu itu ulama salaf, ya, mungkin sama ya, menyatakan terbanyak menungso niku ketika berhadapan dengan orang lain memalingkan wajahnya. Makanya lek ono sampai dibenci uang misalnya, jangan diam, lakukan progresif didekati, lakukan progresif disalami, dipekno ngombe, disumanggakno, supaya hati kita selamat, Pak. Hati kita selamat. Jangan kemudian ketika orang menghormati, aku kok, jangan. Itu tabakhtur, itu sombong, itu angkuh. Okay? Itu angkuh, itu sombong. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi termasuk at-tabakhtur ngeten. Jika disapa duluan tidak menjawab sapaan, jika diberi salam duluan tidak menjawab salam, padahal lek wong ngerti jawab salam itu tidak terkait dengan unsur seneng gak seneng ambek menungso, tidak ada. Sebab itu perintah Gusti Allah, itu perintah Kanjeng Nabi. Kemudian ketika dihormati orang,
berilah balasan penghormatan yang lebih baik. Contoh, Pak Surawi, assalamualaikum. Pak Surawi jawab, waalaikumsalam warahmah. Tambah apik kalimat, tambah dawa. Nggih. Niku contoh. Misalnya Pak Mujiono terus muni kabare, alhamdulillah sae, jenengan nggih sae. Tambah apik kalimatnya. Paham nggih? Ditambahi kalimat sae, berarti penghormatan lebih baik. Niku perintah Gusti Allah, Pak. Perintah Gusti Allah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Ketika kamu diberi penghormatan dengan penghormatan, maka balaslah, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya. Niki perintah Gusti Allah, boten perintah kula, boten perintah panjenengan. Niki perintah Gusti Allah. Aurudduha, kata Gusti Allah, leka iso bales yang lebih baik, biaksana minha aurudduha, maka balasnya yang sepadan, sing podo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pun podo. Nggih, sama. Niki perintah Gusti Allah, nggih. Maka jika kita melaksanakan perintah Allah dengan membalas penghormatan terbaik, maka ini ibadah yang agung, Pak. Apapun yang ada perintah jelas dari Allah dan kita laksanakan, maka itu ibadah yang agung. Jadi gak diukur salate, gak diukur zikire, gak diukur maca Qur'ane, tetapi juga diukur bagaimana dia memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Niku ukuran orang beriman. Niki perintah Gusti Allah. Makanya bagaimana Quran mengajarkan wahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu lebih baik darinya. Ini berarti mengandung perintah bagaimana cara kita untuk melakukan, meningkatkan kualitas kemanusiaan untuk berhubungan baik dengan orang lain. Lah niki adalah perintah Gusti Allah. Perintah Gusti Allah. Nggih, perintah Gusti Allah. Lah, kemudian tidak boleh kemudian kita mengatakan, aku loh gak dihormati, aku loh gak dihargai, aku loh gak disanjung, gak diakui. Ingatlah, jika kita merasa ahli Quran, jika kita merasa ahli ilmu, maka penghormatan apapun itu bukan berangkat dari orang lain kepada kita, tapi berangkat dari kita kepada orang lain. Jikalau orang lain yang kita hormati nggak membalas penghormatan kita, maka pahala yang seharusnya milik dia itulah kembalinya kepada kita, double pahala. Sedekah niki, Pak, niki ibadah. Berapa banyak orang al-ibadah hancur di hadapan Allah gara-gara sikap gak baik pada orang lain. Bagaimana puasanya tidak diterima oleh Allah gara-gara dia nggak pernah sedekah pada fakir miskin. Bagaimana dia bisa memberikan ngimami, maca Quran dan sebagainya kalau dia tidak mau berjuang memperjuangkan agama Gusti Allah. Inilah keseimbangan, ya. Makanya Gus Dur dawuh, lek ana wong ahli salat jengkang-jengking maca Quran fase luar biasa, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo guneman, ndeloken bagaimana dia memperlakukan orang lain. Sinten dawuh? Gus Dur rahimahullah. Para hadirin rahimakumullah, kula baleni
Janganlah kita meminta penghormatan orang lain. Penghormatan itu ada bukan dari orang lain untuk kita, tetapi penghormatan akan muncul dari diri kita untuk orang lain. Duh, siapa nggak percaya? Niki perintah Kanjeng Nabi. Contoh, ya. Jadi sikap terbaik itu membalas dengan orang lain yang lebih baik. Ternyata Rasulullah mengatakan itu terkait dengan keimanan, itu terkait dengan neraka, terkait dengan surga, terkait dengan balasan. Gara-gara nyopo gak nyopo wong, itu terkait 4 hal niki. Ya Allah. Lek belajarnya itu jeru Pak Pancene. Nah, para hadirin rahimakumullah, wonten dawuh Kanjeng Nabi niki riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an sing wafat tahun 683 Masehi di Mesir. Sahih Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nasaibur Iran. Nabi dawuh, faman ahabba ayyuzahzaha anin nar, maka sapane wong yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yudkhalul jannah, dan masuk surga, fal ta'ti bihi muniyatuhu, dan kematian mendatanginya, wa huwa yu'minu billahi wa yaumil akhir, dan dia tetap beriman pada Allah dan hari akhir. Maka Rasul melanjutkan dawuhnya, wal ya'ti ilan nasi alladzi yuhibbu ayyutiya ilaihi. Maka jikalau kita mau jauh neraka, masuk surga, mati datang tetap iman, Allah dawuh, hendaklah dia bersikap baik kepada orang lain dengan sikap yang ingin dia dapatkan dari orang lain. Wal yati lan nasi alladzi yuhibbu ayyutiya ilaihi. Niki dawuh Kanjeng Nabi, sahih Imam Muslim. Intinya Nabi mengatakan, lek awakmu kepingin let adoh neraka, lek awakmu kepingin mlebu surga, awakmu mati dalam keadaan iman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah kamu bersikap baik pada orang lain dengan sikap yang ingin kamu dapatkan dari orang lain. Artinya, jika ingin dihormati orang lain, maka lakukan hormat dulu kepada orang lain. Jika sampai ingin disapa orang lain, maka lakukan dulu menyapa orang lain. Ini adalah perintah Kanjeng Nabi. Ibadah niki, Pak. Loh, gak medeni ta? Gak bahaya ta? Terkait surga, terkait neraka, terkait mati. Makanya kalau ingin penghormatan, jangan dari orang lain ke kita, tapi hendaklah dari kita untuk orang lain. Hadis sahih Imam Muslim. Paham nggih? Masya Allah, ini luar biasa, Pak. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian tidak boleh kita melangkahi bahu orang lain ketika sholat, dalam keramaian, dalam kumpulan. Misalnya panjenengan toko-toko keri, akeh wong lungguh dilangkahi kabeh. Niku ndak boleh. Kata kitab ini bagian dari maksiat, kecuali ada tujuan, ada kebutuhan. Contoh, napa contohnya? Ketika panjenengan sholat jamaah, itu ada soft yang kosong, walaupun 2-3 soft ada yang kosong dan semua nggak ada yang mau ngisi, maka sampean boleh mengisi, melangkahi orang-orang sholat karena ada uzur, ada kebutuhan. Boleh lewat di depan orang sholat, ada kebutuhan. Illa furjatin, kecuali ada kebutuhan. Ini kita pengoten, ya. Illa furjatin, ya. Para hadirin rahimakumullah, orang sholat niku lek iso wonten sutroh.
Sutroh nggih, sutroh niku penghalang. Sutroh niku dari kata sataro yasturu, penghalang, pembatas. Apa niki? Penghalang, pembatas. Nggih. Ana sutroh. Misale sampean nggo sajadah ketika sholat, terutama yang sholat sendirian ya. Niku nggak ada sajadah. Maka batas dia untuk sholat sajadah itu. Sajadah itu. Ketika ada orang lewat depan sampeyan di luar sajadah sampeyan, maka itu tidak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh adalah sampai melewati sajadah orang lain. Berarti masuk wal murur baina yadayil musolli, sampai masuk melewati depan orang sholat, itu tidak boleh, itu maksiat, berdosa. Berdosa. Coba nyuwun sajadah tunggal mriki Pak, tiang kalih sajadah sing ngajeng biasa, sing mburi sajadahan. Nggih, ya sajadah mboten tunggal malih. Imam misale jenengan wingking contoh wis bareng ngeten. Nah jenengan mriki mboten jenengan mriki contoh mawon niki. Mriki Pak, jenengan makmum. Nggih, jenengan imam. Mriki agak maju. Nyuwun sewu Pak. Dikatakan dalam kitab boleh wal mururu baina yadari musolli illa kamulat syurutul sutroh. Boleh melewati di depan orang sholat dengan syarat jika syarat penghalang sempurna. Contoh, salah satu syarat sutroh adalah alas. Sajadah niku termasuk sutroh batas Pak, batas sholat. Sutroh niku ukurannya 3 hasta yang diukur dari kaki. Sehasta niku 45 cm, berarti 130-an nggih senti. Ini ku hasta. Nah niki imam misalnya jamaah, jenengan kudu ngesing. Misalnya nggih, kitabe ngomong boleh, tidak boleh melewati orang sholat illa kecuali idza kamulat bisyurutis sutroh, dengan syarat sempurna sutrohnya, penghalangnya. Sajadah sempurna nggih, idza kamulat syurutis sutroh nggih, sempurna nggih. Sampean nggak boleh ngeten. Haram niki. Lek ana wong liwat jenengan terus pundi Pak Haji? Ana wong liwat jungkrak nang ngoten. Kalau liwat ndangkep. Nah, kalau liwat ya seperti ngoten. Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kanan. Lek kiri sampean iso obah niki. Ya. Boleh agak didorong. Asal satu gerakan, boleh. Nah, karena sempurna sutroh niki, nggih, kula kepengin metu saya lewat. Boleh, sebab di luar sutroh, di luar aling-aling. Makanya soft niki jangan kecilin. Karena sutroh niku 130 cm, jagani pun. Jagani orang ketika lewat. Tetapi nyun sewu, kalau ada kebutuhan, artinya gini, kebutuhan itu lebih maslahah dari madharat. Contoh, sampean kudu ngeseng mencret. Oke, lek kepentut pasti mencret. Lek mencret ambune sak masjid. Maka karena uzur maka makruh lewat di depan orang sholat. Gak apa-apa. Sebab lek sampean ngeseng jero masjid, ambu sak masjid malah mudarat. Niku ukurane. Maslahah wa mudarat. Nggih. Niku praktek rumiyin nang pondok ngoten rumiyin kula. Teng pondok rumiyin ngoten. Jadi kalau melewati sutroh sajadah di luarnya tidak apa-apa dilewati. Nggih. Sing nggak boleh jalan di tengah sajadah sampean. Dorong, nggak boleh. Tapi aja ngomong Pak. Gak oleh. Dosa. Ya batal sampean. Cukup tangane tok. Sekok polisi. Aja ngene. Mendeli. Cukup tangane mawon. Pun ngeten. Akad didorong ngono apa? Ya, ngeten. Aja
Awas, aku sembayang ngawur ae. Wah, tang batal kabeh. Niku contoh bagi, contoh. Ya. Jadi di luar sutra boleh dilewati. Pun. Lah sakniki sing dimaksud sutra niku napa? Contoh ya. Jadi kalau baleni jarak sutra itu diukur dari kaki yang sholat. Dari kaki orang sholat kemudian tarik ke depan, itu dalam fikih ini jumhur ulama 4 mazhab 3 hasta. 3 hasta niku 40 cm kali 3 berarti 220 cm, 1,2 meter. Niku soft yang terbaik. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu yang terbaik. Bon. Para hadirin rahimakumullah, lek wong mburi salat gak dihitung, Pak. Ya gak dihitung jarno wong mburi sampean. Jarno, jarakan, ya jarakan. Nah, sutra penghalang. Penghalang sampean salat nggih. Niku apa saja yang boleh? Siji, cagak masjid. Sampai salat sunnah mburi cagak. Cagak niki sutra. Jadi wong lek liwat ngarep cagak boleh. Utawa penghalang ngeten niki. Ya, utawa sajadah, utawa napa sepeda motor sampean lek nang ndopo, mobil, pohon, tombak, anak panah, dinding, ya, dinding. Kemudian orang di depannya duduk ini wiridan, wonge wiridan nggih, sampean mburine, makanya sutra. Lek liwat nak ngarepe wong gak apa-apa, tapi gak boleh di tengah sampean. Boleh. Tapi ya wonge ya meneng, Pak. Gak obat-abit ya, sampean terganggu. Atau juga bisa juga yang lain, gundukan barang. Pokoknya sesuatu yang menunjukkan itu adalah batas depan kita sholat, itu sutroh. Sebab Nabi dawuh, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Maka ketika salah seorang dari kamu sholat, falyaj'al, maka jadikanlah tilqa'a wajhihi syai'an, di depannya sesuatu. Contoh, nggih, napa? Cagak niki dhewek ngarepe. Niku pun sutra penghalang. Nggih. Wis apa wae barang sing dadi iso roh lek iku pembatas atau sutra, maka boleh. Ya, maka boleh. Lah wong lek salat di tengah orang salat, ya, kata Kanjeng Nabi, maka lebih baik dia menunggu orang salat kalau itu tidak ada celah untuk lewat. Nunggu, sebab kata Kanjeng Nabi, iku dosae 40. Dosae 40. Di hadis itu cuma ono kalimat arba'ina 40. Sing dimaksud 40 nopo? Apakah yauman 40 hari? Apakah ausyahron 40 bulan? Ataukah sanatan 40 tahun? Itu kata para ulama la adari. Saya tidak tahu yang dimaksud Nabi 40 itu. Cuma sebagian ulama mengatakan 40 tahun, 40 hari dosae dan macam-macam. Ya, tapi jelas hadis tidak mengatakan 40 tahun. Cuma arba'inah, ngoten mawon, 40. Ya, 40. Para hadirin rahimakumullah. Jadi intinya jika tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat yang darurat, maka hukumnya haram kita lewat di depan orang sholat. Sutroh di dalam sutrohnya haram. Niki jumhur ulama dari mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i dan sebagainya. Tetapi Imam Ghazali itu dalam kitab Bidayah mengatakan bukan haram tapi makruh. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang jumhur haram melewati orang sholat tanpa uzur. Yang kedua makruh kata Imam Ghazali. Niku. Lah kemakruhan keharaman itu kata Imam Nawawi akan hilang kalau kita ada keperluan, ada hajat, ada uzur
yang sangat mendesak. Contoh wau nggih, sampeyan kudu ngising mencret misalnya, niku mendesak Pak. Mendesak. Boleh. Ya. Adzan. Cepet ya. Bon. Jadi tas sampean, tas koper, tas dan sebagainya bisa. Atau tak tambah titik Pak. Misalnya ada orang sholat ijenan nggih, tidak pakai sajadah, tidak pakai benda apapun di depannya sebagai sutra penghalang, maka garis ini bisa menjadi sutra bagi diri orang sholat. Lewat orang sholat maka lewat di depan garis. Kalau nggak ada sutrohnya, niku karena ukurannya 120 cm dari kaki orang sholat. Paham nggih? Mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma